semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin review novel berjudul Into the Water yang ditulis oleh Paula Hawkins. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke reviewnya. Oke, novel ini tuh bercerita tentang sungai di suatu kota yang terkenal telah memakan banyak nyawa dan semua korbannya itu adalah perempuan. Dan yang paling terakhir itu adalah seorang wanita yang bernama Nell Abbott yang memiliki keterikatan penuh dengan sungai ini dan mencoba menguak kisah misteri dari sungai itu. Jules Abbott alias adik dari Nell Abbott ini tuh terpaksa datang ke rumah yang meninggalkan trauma di dalamnya. Anak dari Nell Abbott alias Lena cenderung menyalahkan Jules karena perlakuannya selama waktu ke belakang sebelum kematian ibunya. Kematian Nell Abbott ini tuh cukup menyita banyak perhatian orang gitu ya, dan tentu saja memunculkan pertanyaan, yaitu apakah dia dibunuh atau bunuh diri dan kenapa. Nah, buat kamu yang pengen tahu jawabannya bisa baca sendiri di bukunya ya. Oke, sekarang aku mau bahas narasinya. Narasinya di sini tuh cukup bervariasi. Kenapa bisa aku bilang kayak gitu? Karena di sini tuh kita akan mengikuti point of view dari banyak sekali tokoh dan itu menggabungkan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Beberapa tokoh yang menggunakan point of view orang pertama, menurutku di sini tuh cukup memegang peranan gitu lah ya. Karena aku tuh bisa fokus gitu lah ya terhadap kasus di sini yang sedang ditilik dan mencari kejelasan mengenai kematiannya Nell Abbott itu sendiri. Sementara untuk tokoh-tokoh yang menggunakan point of view orang ketiga, entah kenapa ya, menurutku tuh kayak pas untuk mendukung ceritanya hingga menjadi apik. Jadi kayak ya pendukung gitu loh. Oke, sekarang aku mau bahas alurnya. Alurnya di sini itu menggunakan maju mundur ya. Di awal cerita nanti kita akan diperlihatkan oleh sebuah catatan yang mengungkapkan kematian seseorang di sungai itu dan berlanjut mengenai sudut pandangnya Jules, yang akhirnya dia tuh tiba di rumah itu dan merasakan nostalgia gitu deh, kayak kejadian apa saja sih yang pernah terjadi di sana. Dan begitu seterusnya kita akan diperkenalkan oleh tokoh-tokoh baru yang menurutku itu harus menyesuaikan ya. Karena aku kayak wow, kaget aja gitu, kayak gaya penceritaannya tuh nggak nyangka kalau akan seperti itu. Tapi untuk alurnya sih ya sebenarnya tuh aku nggak ada masalah gitu, kayak ya udahlah gitu. Dan terutama karena adanya catatan-catatan Nell Abbott itu seolah cukup membuat cerita ini tuh makin memperkuat unsur misterinya gitu loh. Oke, sekarang aku mau bahas tokoh-tokohnya. Nah, di sini seperti yang udah aku bilang tadi itu ada banyak banget dan masing-masing tokoh di sini tuh cukup mempunyai masalah yang sempat membuatku tidak fokus dengan masalah utama, yaitu kematian Nell Abbott. Sifat tokoh yang beda-beda di sini tuh seolah membuat ceritanya tuh terkesan makin nyata dan aku bisa merasakan bagaimana sih kepanikan atau paranoid mereka di sini dan seolah itu mereka saling menaruh curiga gitu loh kepada sesama tokoh yang bikin ceritanya makin seru untuk diikutin. Oke, sekarang aku mau bahas tentang hal yang aku suka dari novel ini, yaitu terletak pada atmosfernya atau suasana yang terpampang di sini. Aku tuh seolah bisa ngerasain gitu lah ya bahwa kota ini tuh bener-bener ada dan bener-bener nyata gitu loh. Terutama sungainya itu sih. Deskripsi di dalam sini tuh lebih berfokus pada perasaan yang dialami tokoh sih, serta kayak kecurigaan-kecurigaan gitu deh terhadap satu dan tokoh yang lainnya gitu. Nah, selain itu aku juga suka bagaimana unsur misterinya tuh tetap dipertahankan sampai akhir, dan di beberapa scene tuh aku bisa dibuat deg-degan gitu deh intinya. Dan entah kenapa ya, aku tuh merasa kayak vibe-nya tuh mirip sama Big Little Lies sama Silent Patient. Mungkin buat kamu yang udah baca keduanya bisa relate ya, atau bisa mengerti kenapa aku bisa bilang vibe-nya agak mirip-mirip. Dan entah ini it seems so weird, tapi aku tuh kayak ngerasa lagi main Criminal Case. Kalian pernah mainin Criminal Case gak sih? Coba dong tulis di kolom komentar. Nah, sekarang untuk hal yang gak terlalu aku suka ya dari novel ini tuh adalah mudahnya aku menemukan dalang di balik semua ini. I mean like sebenarnya ini agak spoiler juga ya, cuman mengingatkan di blurbnya itu apakah Nell Abbott ini tuh dibunuh atau bunuh diri. Namun clue di sini tuh sangat jelas gitu loh, dan entah ya dari awal itu disodorin
aku langsung kayak oh oke. Dan aku nggak mau berpaling dari pemikiranku itu sampai akhir. Dan aku sempat menciptakan teori kecil-kecilan gitu sih, tapi tetap salah. Cuman ada benernya gitu loh, paham gak sih? Tapi bagaimana penulis sangat memaparkan kejadiannya itu dengan jelas, aku agak kecewa sih jujur, karena itu jelas banget gitu loh. Kayak nggak mungkin kalian nggak nyadar tuh, nggak mungkin banget gitu kan. Dan aku memang sering membayangkan gitu kan, siapa sih yang sebenarnya menjadi dalang di balik ini. Dan plot twistnya di sini tuh jadi biar makin enak dan shocking gitu loh. Karena ya gimana ya, aku juga bingung. Seandainya aja clue-nya itu bener-bener kayak tipis gitu loh, paham gak sih? Jadi bener-bener ada satu bagian yang menurut aku langsung ting. Oke, aku ngerti deh gitu loh. Tapi kayak gimana ya, aku bingung banget sih sumpah. Tapi aku nggak seperti orang-orang ya ternyata. Orang-orang banyak yang bilang kalau plot twistnya itu mengejutkan banget, kayak mengagetkan. But for me it's not so, karena kayak aku udah bisa nebak sih dari awal. Tapi ya gitu. Tapi mungkin aku akan bikin review spoilernya ya mengenai buku ini. Jadi aku akan menyampaikan unek-unekku di sana. Jadi biar kalian yang nonton video ini kayaknya nggak ke annoyed. Aku tahu ini videonya kayak annoying banget sih. Oh my god, ya udahlah. Dan kita lanjut aja ke poin yang selanjutnya. Oke, ini adalah poin terakhir alias rating, dan aku mau ngasih 4 ya dari 5 buat novel ini. Meskipun aku tadi bilang ya ada kekurangan lah. Cuman aku sangat merekomendasikan buku ini, dan menurutku ini tuh cocok banget kalau kalian tuh yang suka thriller terus misteri. Pokoknya yang kayak ini, tapi lebih dominan ke misteri sih. Cuman menurutku trailernya juga dapet, terus misterinya dapet, dan katanya sih aku dengar ini juga ada suspense-nya gitu. Cuman aku nggak terlalu perhatiin. Ya cuman intinya kayak gitu. Dan kalau kalian nanya ini worth to read atau enggak, sebenarnya aku juga bingung ya, karena aku tuh kan juga jatuhnya sebagai pembaca yang pengen banget baca buku ini. Apalagi ini hype banget kan beberapa tahun ke belakang maksudku. Cuman ya kalau kalian kepo nggak apa-apa dicobain aja. Kalau mungkin kalian pengen mendengarkan pendapatku lebih dalam, tungguin aja di video review spoiler itu. Aku bakal blak-blakan ungkapin semua-muanya. Jadi ya kayak gitu. Oke, itu tadi adalah reviewku ya mengenai novel Into the Water yang ditulis oleh Paula Hawkins. Dan I'm so happy because I'm a new member of BookTube Indonesia. Makasih banget buat admin ya yang sangat menerimaku, yang ya apalah ini gitu loh. Dan makasih banyak banget buat semua membernya yang sangat suportif abis gitu loh ya. Sebenarnya aku nggak join hari ini sih. Sebenarnya aku joinnya itu udah dari lama, dari sebelum video ini, dari sebelum videonya review The Clockwork Tree itu diupload, itu aku udah join sih. Kayak 2 atau 3 hari sebelumnya itu aku udah aku udah join gitu loh. I'm so happy. Tapi ya udah deh. Oke, outro-nya gak usah lama-lama. Sampai sini dulu. Makasih banyak banget buat yang udah nonton, and I'll see you on my next one. Bye.